yang disebut sebagai aib. Yang kedua, kesalahan yang disebut sebagai atau gini, ada dua jenis aib. Yang pertama namanya aib fahsya, yang kedua namanya aib mungkar. Apa bedanya fahsya sama mungkar? Fahsya itu aib pribadi yang tidak merugikan orang lain. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa merugikan orang lain, itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, aib kesalahan yang merugikan orang lain. Nah, kita boleh membicarakan aib seseorang yang kategorinya mungkar. Gak boleh membicarakan yang kategorinya fahsya. Misalnya fahsya itu kayak dia orangnya kalau tidur ngedengkur misalnya. Itu kan aib bagi beberapa orang, bagi yang lain mungkin itu justru indah gitu ya. Jadi kayak ada suara indah gitu kali ya. Misalnya, atau dia orangnya apa ya? Dia punya aib-aib aja lah. Baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk perilaku. Tapi aib itu tidak mengganggu orang lain. Itu nggak boleh dibicarakan. Itu ghibah yang dilarang. Tapi kalau yang mengganggu orang lain, kayak misalnya dia suka namimah itu mengadu domba, tadi memprovokasi misalnya, kan itu namimah kan, mengadu domba antara suami dengan istri sehingga jadilah cerai. Itu aib yang mungkar, yang mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Itu boleh dibicarakan sebagai bentuk preventif untuk menghindarkan korban-korban berikutnya, sebagai bentuk menegakkan keadilan atau tabayun supaya tahu di mana miss-nya, di mana masalahnya, di mana error-nya. Kalau nggak dibahas justru nanti dikira itu kayak yang benar. Misalnya kan tadi sepupu adalah maut. Misalnya sepupu ini, atau kalau sekarang lagi ramai ipar adalah maut. Ternyata ada salah satu keluarga kita perempuan, kalau tinggal serumah itu dia nggak amanah. Dia suka memprovokasi suami kita mungkin, atau bahkan nauzubillah malah menggoda suami kita. Ini kan namanya aib yang mungkar. Harus dibahas dengan suami. Dia tuh perilakunya gitu loh. Dia kalau ngomong tuh suka jelek-jelekin orang lain. Dia tuh pasti mau fitnah saya. Makanya kamu jadi kayak jadi nggak respect sama saya. Karena dia udah sering memfitnah orang, mengadu domba orang. Dulu pernah diginiin, pernah orang yang diginiin. Nah itu dibahas dalam rangka mencegah kemungkaran. Tapi jangan melebar kemana-mana ya, cukup di bab mungkarnya aja. Hati-hati jangan sampai ke bawah-bawah yang fahsya. Kalau udah ke bawah yang fahsya, namanya memakan daging saudaranya sendiri. Ini yang paling gampang untuk membedakan mana aib yang boleh dibahas, mana yang nggak boleh. Contohnya asisten rumah tangga. Dia punya kekurangan, aib juga. Aibnya apa? Kalau makannya banyak. Kalau makan itu satu gentong setengahnya habis. Apakah sangat merugikan? Enggak terlalu sih. Ya udah nggak usah dibahas. Atau maaf ya, mungkin dia punya sedikit kekurangan bau badan, misalnya sisa rumah tangganya. Nggak usah dibahas karena nggak terlalu mengganggu. Kalaupun mengganggu yang sifatnya bukan yang merugikan banget lah, cuma dia nggak nyaman aja misalnya, nggak usah dibahas. Tapi kalau dia mencuri di rumah kita, pernah mukul anak kita, diam-diam ngasih obat tidur ke anak kita biar gak rewel dan segala macam, itu mungkar, harus dibahas. Kalau nanti ternyata ada teman kita mau mempekerjakan dia lagi, kita cerita, nggak tahu ya, mungkin dia sekarang udah berubah, tapi dulu di rumah saya dia pernah ngambil uang, di rumah saya dia pernah bentak